Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalamun ala rasulillah. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan pengajian kitab Al-Adhkar. Kita nyampe di pembahasan doanya orang yang diundang dan tamu terhadap ahlil bait atau tuan rumah ketika selesai makan. Di sini punya saya cetakan Darul Ilm, ya, bukan cetakan luar negeri, ini cetakan dalam negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tawassul terlebih dahulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu du'ail mad'uwi wad-dhaifi li ahli ta'ami idza faragha min aklihi. Adapun ini ialah bab doanya orang yang diundang, wad-dhaifi dan tamu, li ahli ta'ami kepada ahli ta'am atau tuan rumah yang memberi makan. Idza faragha ketika selesai siapa dhaif min aklihi dari makannya. Ini adalah tentang doa, di mana kita ketika bertamu atau diundang, kita dianjurkan untuk mendoakan tuan rumah. Rawaina meriwayatkan kami fi sahihi Muslim, di dalam sahih Muslim, an Abdullah bin Busri, dari Abdullah bin Busrin, bidammil ba'i dengan domanya ba dibaca Busrin, wa iskanus sini dan sukunnya sin, wa iskanis sini dan sukunnya sin al-muhmalah as-sahabi. Qala berkata siapa Abdullah bin Busir, ya, nazala mampir atau ya tinggal, ya, hanya sebentar, nyeper, ya. Rasulullah SAW, siapa Rasulullah SAW, ala abi atas ayahku, ya. Ayahku yaitu Busrin itu. Fakorobna, karena Nabi itu mampir, di luar biasa ya, orang yang termulia, mampir ke rumahnya, maka fakorobna, maka mendekatkan kami ilaihi kepada Rasul tu'aman akan makanan. Bagaimana layaknya tamu pada umumnya, orang yang datang bertamu, ya kita kasih makanan. Makanan ringan atau makanan pada umumnya. Wawatbatan dan watbah. Ya, watbah itu apa? Watbah itu ada dua penafsiran. Ada yang menafsirkan watbah itu adalah suatu wadah, di dalamnya itu ada kurma, ada gandum, ya, ada susunya, yang mungkin semacam bubur. Ya. Tapi di dalam kitab ini Imam Nawawi memiliki penafsiran lain. Fa'akala maka makan siapa Nabi minha dari watbah. Jadi Nabi itu makan, cuma kemudian datang siapa Abdullah, ya, atau Abdullah bin Busr, ya, ditamrin dengan membawa kurma. Maka maka ada siapa Nabi yakulu makan siapa Nabi kepada tamrin, kepada kurma. Nabi dikasih kurma, dimakan kurmanya. Wayulkin nawa, wayulki, yulki ini artinya itu melempar. Tapi ini bukan arti maksudnya melemparnya. Yulki ini ya gampangnya itu menjadikan. Gampangnya untuk dimengerti itu adalah menjadikan. Menjadikan Nabi an-nawa kepada biji kurma baina usbu'aihi di antara dua jari-jarinya. Wa ijma'u dan mengumpulkan Nabi as-sababata kepada jari telunjuk wal wusta dan jari tengah. Ini di tengahnya. Ya. Tidak langsung dibuang Nabi itu. Kalau kita kan makan dibuang. Qala berkata Syu'bah, siapa Syu'bah? Huwa
adapun yulkin nawa baina usbu'aihi, doni ialah dugaanku, wa huwa adapun hadis, fihi ialah di dalam hadis, insyaallah ta'ala ilqa'un nawa bainal usbu'aini. Dalam redaksi lain kata Imam Syu'bah bahwasanya insya Allah maka ilqa'un nawa bainal usbu'aini. Sebetulnya artinya sama, cuma dari segi teksnya itu berbeda. Cuma kemudian Ata datang bisyarobin dengan minuman. Lalu tuan rumahnya Abdullah bin Busrin ini menyediakan mendatangkan minuman. Fasyariba, maka meminum siapa Nabi kepada syarab. Cuma kemudian nawala mendapati siapa Nabi kepada syarab, alladhi kepada orang ayyaminihi dari sisi kanannya Nabi. Dengan ambil minum, setelah minum Nabi mendapati orang di sampingnya. Faqala, maka berkata abi siapa ayahku, yaitu Busrin, ayahnya berkata, ud'u lana, doakanlah lana pada kami. Nabi mampir di suatu rumah Abdullah bin Busrin, dihidangkan makanan. Ketika sudah makan, ayahnya berkata, ud'u lana, doakan kami. Faqala, maka berkata siapa Nabi, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini doanya Nabi. Jadi kita kalau diundang atau kita bertamu, jangan sungkan-sungkan untuk mendoakan tuan rumah. Itu adalah sunnah Nabi. Yaitu doanya Allahumma ya Allah barik, berkahilah lahum kepada mereka, fima di dalam sesuatu, razaqta yang telah memberi rizki siapa kamu kepada mereka. Waghfir, dan ampunilah lahum kepada mereka, warham, dan kasihanilah kepada mereka. Ini doa yang bagus, yang sangat pendek tapi bisa diamalkan. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini doa ketika kita bertamu sudah makan. Jadi sangat disunahkan sekali, sudah makan bertamu kita mendoakan tuan rumahnya. Qultu, berkata siapa aku, kata siapa namanya Imam Nawawi, al-watbah, adapun watbah bifadhil wawi, dengan fathahnya waw, wa iskanit ta'i, dengan sukunnya to al-muhmalah, ba'daha, setelahnya to, ba'un, adapun ba, ya watbah yang diberi titik, ya. Wahia, adapun watbah, kirbatun, adalah kirbah atau wadah latifah yang kecil, yakunu, yang ada fiha di dalam kirbah al-laban, apa susu. Jadi watbah ini kata Imam Nawawi sebuah wadah, di dalamnya itu ada air susunya. Tuh. Jadi Nabi disuguhi seperti ini ketika bertamu. Warawaina, dan meriwayatkan kami fi sunani Abi Daud, di dalam sunnah Abi Daud, wa ghairihi, dan selainnya, bil isnadis sahihi, dengan sanad yang sahih, dari Anas radhiyallahu anhu. Anan Nabi, ya sesungguhnya Nabi, ja'a datang siapa Nabi ila Sa'd bin Ubadah, kepada Sa'ad bin Ubadah. Dalam hadis lain, riwayat lain, suatu hari Nabi itu datang ke Sa'ad bin Ubadah. Faja, maka datang siapa Sa'ad bi khubzin, dengan roti, dengan membawa roti. Jadi kalau ada tamu langsung disuguhkan makanan. Ini di rumahnya Sa'ad bin Ubadah, langsung dibawakan roti. Wazaitin, dan ya minyak zaitun. Fa'akala, maka makan siapa Nabi. Jika sudah disuguhi, tsumma qala, kemudian berkata siapa Nabi, aftara indakumus shaimuna, aftara, berbuka, indakum, di sisi kalian, as-shaimuna, siapa orang-orang yang berpuasa. Jadi Nabi bersama sahabat berbuka dengan Sa'ad bin Ubadah di dalamnya, di rumahnya. Lalu Nabi berkata, aftara indakumus shaimuna, wa akala, dan makan to'amakum, akan makanan kalian, al-abroru, siapa orang-orang yang soleh. Wa sholat, dan mendoakan alaikum, atas kalian, al-malaikatu, siapa malaikat. Tuh. Warawaina, dan meriwayatkan kami fi sunan Ibnu Majah, di dalam sunan Ibnu Majah, an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Zubair. Aftara Rasulullah, berbuka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
inda Sa'd bin Mu'ad, di rumahnya Sa'ad bin Mu'ad. Aftara indakum sha'imun. Ini artinya sama dengan tadi al-hadis. Qultu, berkata siapa aku, fahuma, adapun keduanya. Kedua hadis tadi itu, ya, dengan redaksi yang sama. Qodiyatani adalah qodiyah atau kejadian, dua kejadian. Jarrota yang berlaku keduanya di Sa'ad bin Ubadah kepada Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad. Jadi kejadian Nabi itu mampir lalu disuguhi makanan ini terdapat di dalam dua rumah, dua sahabat. Di antaranya yaitu Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad. Warawaina, dan meriwayatkan kami fi sunani Abi Daud, di dalam sunan Abi Daud, an rajulin, dari seorang laki-laki, an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu qala. Jadi Sana'a, membuat Abul Haytham bin Tihan atau ya Tihan ya. Membuat siapa Abu Haytham bin Tihan lin Nabi, untuk Nabi, to'aman, akan makanan. Jadi dibuati makanan. Di fada'a, maka mendoakan atau berdoa an Nabi, siapa Nabi, wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya Nabi. Falamma, maka ketika farogu, selesai mereka. Ketika Nabi sudah makan bersama sahabat, mereka bersama-sama mendoakan. Pertama mendoakan untuk ahlul bait yang sudah memberikan makan. Qala, berkata siapa Nabi, afibu, balaslah kalian akhokum, terhadap saudara-saudara kalian atau terhadap tuan rumah kalian. Qalu, berkata mereka, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma isabatuhu, apa balasannya? Apa balasannya? Jadi kalau kita diberi makan ketika bertamu, jangan sungkan-sungkan untuk mendoakan tuan rumah. Ini adalah sunnah Nabi. Lalu apa balasannya? Qala, berkata, innar rajula, sesungguhnya laki-laki, idza dukila, ketika dimasukkan atau dimasuki baituhu, siapa rumahnya, fa'ukila, dan dimakan to'amuhu, apa makanannya, wasyuriba, dan diminum syarabu, apa minumnya, fada'au, maka berdoalah lahu, untuknya, untuk tuan rumah maksudnya ini, fadalikah, maka adapun hal itu, isabatuhu, adalah balasannya. Jadi kalau bertamu, baik itu undangan, tahlil, atau yang lain, itu jangan sungkan-sungkan untuk mendoakan tuan rumahnya, karena ini adalah sebagian daripada sunnah-sunnahnya Nabi. Apalagi sekarang, menjelang mau lebaran, kita bertamu, jangan lupa mendoakan terhadap tuan rumahnya. Bukan hanya sekedar menikmati hidangannya tanpa berdoa untuknya. Kalau bisa dilakukan, kenapa tidak dilakukan? Padahal ini adalah sunnah Nabi, yang mana Nabi selalu mengerjakan ketika beliau bertamu terhadap sahabat-sahabatnya beliau. Jadi doakan. Tuh. Itulah untuk pengajian kali ini ya. Pengajian kali ini kitab Al-Adhkar, semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat, barokah dunia dan akhirat. Jadi ketika sudah makan, jangan lupa untuk mendoakan tuan rumahnya, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini didoakan tuan rumahnya yang sudah bersukarela memberikan makan terhadap kita. Jadi kita selaku sebagai tamunya. Oke, mungkin dari yang barusan, ya terima kasih ilmunya Ustadz, ya jangan lupa diamalkan. Jangan malu-malu dalam mendoakan tuan rumah. Ini sudah selesai pengajian, silakan yang mau bertanya, silakan bertanya sebelum saya akhiri live-nya. Untuk pengajian besok atau mungkin nanti ya, kita lanjutkan pengajian Al-Adhkar ya. Ini kita nyampe ke bab doanya orang atau mendoakan orang yang telah memberi minum terhadap kita, baik itu air putih, es, atau susu. Itu ada doanya juga.
Jadi kalau bisa jangan segan-segan untuk mendoakan tuan rumah. Dah hafal doanya yang mutabarok yang dari Nabi, ya sudah kita doakan dengan sebisa kita. Kita bisa menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Madura atau bahasa Indo terserah. Tapi jangan lupa mendoakan tuan rumahnya. Silakan kalau mau bertanya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.